saya saat mengajar. Dan rata-rata yang mereka jawab itu nilai dari penampilan kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Open Podcast. Oke, di siang hari ini podcast kita adalah di salah satu tempat. Ini namanya tempatnya untuk unik banget, untuk tongkrong anak-anak muda, untuk bergaul dengan sosialisasi dengan semua teman-teman di sini. Ini tempatnya di lokasi Kopi Setia. Kopi kekinian ya. Jarang untuk kopi-kopi sekarang ini kan. Dulu kan cuma kopi-kopi hitam aja, ya kan. Tapi sekarang ini kan udah agak modern, di mix. Nah, jadi tempat ini enjoy banget untuk nongkrong sama teman-teman. Jadi ini namanya Pak Agung. Pak Agung itu guru yang fenomenal dan seorang sensasional. Dan ini guru seorang artis. Pak Agung Hercules. Wah, itu almarhum, Bang. Beliau udah almarhum ya, tapi namanya baik untuk dikenal. Keluarga Agung Gumelar. Itu Agung. Pak Agung. Beda ya. Beda. Kenapa enggak Agung Tirtayasa sekalian? Zaman kerajaan. Iya, benar. Jadi kita kasih tahu namanya Pak Agung ini adalah seorang guru. Nah, ini tema kita hari ini Pak Agung. Jadi temanya adalah guru yang selalu benar. Iya. Kenapa kok guru yang selalu benar? Benar nggak sih guru benar. Selalu benar? Menurut saya guru selalu benar ya. Benar, guru memang harus selalu benar. Kalau dia salah berarti dia nggak bisa mengajar. Ah, iya benar. Jadi guru temanya hari ini itu guru yang selalu benar. Jadi guru atau mungkin membenarkan yang salah. Bukan. Ya betul juga, membenarkan yang salah. Benar juga kan? Maksudnya makanya tema ini kan guru yang selalu benar itu guru yang ibaratnya apa? Terbaik lah. Ya kan untuk anak muridnya. Oke, Bang, pertanyaan yang pertama ini ya. Ciri-ciri guru yang baik itu seperti apa? Mungkin cara berpakaian atau bermotor atau cara berjalannya gimana? Nah, untuk guru yang baik itu contohnya gini ya. Saya pernah mengajar itu dulu sebelum saya sekarang ini. Saya mengajar itu dulu tuh urakan kayaknya. Jadi penampilan saya itu kayak preman. Bukan juga kayak preman. Jadi jarang sisiran. Kemudian baju pakaian acak-acakan. Kemudian saya coba buat eksperimen, saya kasih siswa saya kertas untuk menilai saya saat mengajar. Dan rata-rata yang mereka jawab itu nilai dari penampilan kita dulu. Nah, jadi mereka tidak nilai teknik kita mengajar dulu, ilmu apa yang kita sampaikan, tapi yang mereka nilai penampilan kita karena dulu. Mereka itu kan murid. Iya. Apalagi masih SD. SMA waktu itu. Saya ngajar SMA pertama. SMA. Iya. Nah, jadi memang benar-benar ini ya, maksudnya cara berpakaian itu yang baik dan benar seperti apa di hadapan murid juga kan harus ya. Karena guru itu penting juga untuk terlihat good looking kan. Nah, good looking, good attitude. Iya. Oh, jadi dulu Pak Agung mengajar SMA. Iya, pertama itu SMA. Habis itu saya sudah mengajar ke 3 jenjang pendidikan. SMA. Terakhir sekarang saya ngajar SMP. Iya. Jadi SD. karakter anak-anak itu udah tahu ya. Alhamdulillah sudah banyak karakter yang masuk ke diri saya, dari karakter anak-anak yang dari situ saya belajar untuk bisa menemukan bagaimana cara mendidik mereka. Jadi by the way, yang menilai penampilan tadi cewek apa cowok? Semua satu kelas, semua pendapatnya. Jadi saya tanpa tulis nama aja, jadi kertas ditumpuk, saya baca satu-satu. Dari bacaan eksperimen inilah saya mencoba mengubah penampilan saya menjadi lebih baik. Supaya juga dekat dengan muridnya juga. Iya. Itu salah satu trik ya, salah satu trik untuk ke muridnya. Dan tadi ditanya guru seperti apa yang baik,
Nah, dari saya jawab dari penampilan, kemudian juga cara komunikasi sangat penting. Bagaimana guru berkomunikasi dengan siswa itu harus sangat diperhatikan. Tidak harus memberikan batas yang tebal terhadap siswa sehingga siswa sulit untuk sharing dengan gurunya. Tapi kita harus buat keluasan bagaimana siswa bisa datang ke kita untuk sharing. Ibaratnya itu saling merangkul gitu ya. Merangkul. Jadi enggak yang kamu aku gitu, enggak kan. Enggak. Jadi maksudnya kesannya nanti di sekolahan aku sebagai guru, di situ kamu sebagai murid. Nah, tapi ini kan kita balik, maksudnya supaya guru dan murid itu ada kerjasama. Jadi dengan adanya perubahan cara berpenampilan sampai mungkin sifat-sifat dan gaya hidup yang lainnya pun kita harus berubah. Iya, sedikit demi sedikit harus dirubah itu menjadi lebih rasanya baik. Menjadi beban nggak sih? Awalnya ya tentu menjadi beban. Bagaimana kita berubah dari satu hal yang tidak biasa, yang biasa menjadi tidak biasa kan? Tapi harus kita jalani. Nah, apalagi seorang guru, kan jadi guru itu bukan ujuk-ujuk kita datang ke sekolah, Pak saya lamar jadi guru, enggak begitu. Kita melalui pendidikan psikologis, pendidikan pedagogik di situ, bagaimana cara berkomunikasi dengan siswa, itu kita semua lalui. Jadi bukan hanya tentang materi, kita harus mampu beradaptasi menjadi seorang guru. Terus untuk seorang guru nih, saya mau tanya. Untuk seorang guru, ya kan, segi ekonomi nih, kita bahas segi ekonomi. Gimana ke depannya segi ekonomi ini, apa mau bertambah atau kurang? Atau cuma cukupnya itu segi ekonomi gaji guru gitu? Kalau di Indonesia sendiri kan bisa kita lihat bahwa perbandingan gaji guru, ini bicara ekonomi ya? Ya, bicara ekonomi. Jadi kalau guru itu di Indonesia sendiri mungkin salah satu gaji terkecil di Asia Tenggara sendiri. Untuk Indonesia? Untuk Indonesia. Untuk apalagi kita bandingkan dengan dunia, misalnya kayak ke Swiss, itu gajinya luar biasa untuk guru. Bukan berarti di sini saya menekankan gaji guru harus tinggi. Oh gitu. Tapi kan begini, setidaknya mensejahterakan. Ya. Tapi sekarang belum sejahtera. Untuk sekarang sudah mulai pemerintah itu aktif mensejahterakan guru. Ya, alhamdulillahnya itu. Contoh saya tempat saya mengajar. Iya, benar. Saya ini berasal dari Korea Utara. Salah, apa? Kayong Utara. Jadi Korea Utara dengan Kayong Utara itu beda tipis ya. Beda tipis di utaranya. Nah, jadi saya ngajar di sana. Saya ngajar di wilayah pedalaman. Oh, ini salah terpencil. Jadi gini, untuk guru-guru yang di kota itu kalian bersyukur ya. Benar enggak? Yang guru-guru di kota ini kalian harus bersyukur. Karena apa? Kalian ketemu orang itu gampang dan tempat lokasi itu enak dijangkau. Dan ini kan ada salah satu guru, ini yang salah satu di satu pelosok tempat pedesaan di dalam, dan untuk mengajar anak-anak itu enggak mudah seperti itu. Sangat enggak mudah. Jalan yang kita tempuh fasilitasnya sulit, kemudian juga tidak ada fasilitas listrik. Oke, gini Mas Agung. Gimana? Gini Pak Agung ya. Tadi kan yang namanya menjadi guru itu kan ketika kita udah mulai menjadi guru, akan banyak mengalami perubahan-perubahan. Dari perubahan cara berpakaian, perubahan cara berpenampilan, cara berbicara, bahkan sampai perubahan fisik pun. Harus kita lakukan. Harus. Secara fisik. Fisik itu maksudnya. Dari yang enggak bersisiran juga kita bersisiran. Secara fisik pun kita harus mengubah. Mungkin lebih ke arah penampilan. Jadi dengan adanya perubahan itu tuh terasa jadi beban nggak sih? Awalnya tetap jadi beban. Bagaimanapun kita melakukan sesuatu yang tidak biasa dari hal yang biasa kita lakukan. Kita biasanya berpenampilan urak-urak, tiba-tiba kita mengubah menjadi rapi, itu kan tidak biasa, beban awalnya. Tapi kan sesuatu yang apabila kita lakukan terus-menerus itu menjadi sebuah kebiasaan. Hal yang tidak biasa menjadi biasa. Jadi santai aja hidup itu, dijalani. Jadi kita ikutin alurnya ya? Naluri. Ikuti aja. Jadi Pak Agung, untuk cara mengajar Pak Agung tersendiri itu gimana sih dengan siswa? Ada nggak sih cara-cara yang unik? Cara mengajar yang unik? Saya sampaikan
kepada siswa saya bahwa yang terbaik dalam belajar itu adalah bagaimana kalian menjadi orang yang lebih baik. Maka saya gunakan cara mengajar yaitu secara komunikasi yang lebih baik pada siswa. Maka kadang-kadang saya hanya memberikan 30 menit aja materi. Sisanya saya ajak sharing, adu pendapat, adu argumen, kemudian juga memotivasi mereka. Karena siswa kita itu perlu itu saat ini. Berarti nggak belajar mulu kan? Maksudnya enggak 1 jam belajar itu terus, enggak ya? Enggak. Mungkin dalam 1 minggu misalnya kita ada berapa jam mata pelajaran, paling yang full belajar itu hanya 2 jaman. Tapi sisanya kita belajar 30 menit materi, sisanya kita sharing, tukar pendapat, kemudian main jokes, games. Kadang guru itu terlalu fokus membuat siswa harus kamu tuh harus gini. Nah itu yang saya ingin rubah, bahwa menjadi guru modern itu bukan itu lagi tujuan kita, tapi buat siswa kita menjadi orang yang lebih baik di kedepannya, bukan hanya dari ilmu pengetahuannya, tapi bagaimana dia bersikap, terutama yang dapat ini nanti bagaimana mereka bersikap pada kita. Kalau mereka nggak sopan sama kita, berarti kita gagal jadi guru, gitu aja. Terus gini Pak, dengan adanya Bapak membilang cara mengajar yang unik, jadi dalam satu kelas itu kan masing-masing siswa itu kan memiliki sifat yang berbeda-beda. Iya. Memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Iya. Ada yang dengan visual, kinetika, ataupun mungkin dia suka mendengarkan aja. Jadi cara Pak Agung mengatasi itu tuh gimana sih? Kembali lagi begini, Bang Ari. Kalau kita bicara tentang karakter seperti itu, cara siswa belajar, kita harus juga kembalikan ke di mana kita mengajar. Saya mengajar di daerah terpencil. Apabila ada siswa yang suka dengan visual, bagaimana saya memberikan visual, kan seperti itu. Tapi kita temukan caranya. Kita itulah guru, gunanya untuk mencari sebuah inovasi terbaru agar siswanya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi wajib dong, guru harus punya sistem masing-masing. Sangat wajib. Sangat Dimanapun wajib. Guru, di zaman modern ini guru bukan hanya terpaku pada kurikulum yang diberikan oleh negara, tapi guru juga harus punya kreativitas, inovasi. Nah, agar apa? Agar pendidikan tidak monoton di situ-situ saja. Nah, benar, setuju saya ini. Finlandia menjadi negara dengan pendidikan sistem terbaik di dunia karena sikap gurunya seperti itu. Jadi menurut Anda apakah sistem pembelajaran yang sebelum-sebelumnya atau pada saat-saat dulu itu kurang baik? Kalau dikatakan kurang baik, enggak juga ya. Tapi lebih cocoknya ke efektivitasan. Nah, itu kan kalau disebut kurang baik, yang tentu ini kan sistem dibuat oleh pakar-pakar, kita enggak bisa berani lah ngomong kurang baik. Tapi kalau kurang efektif, menurut saya bisa jadi. Maka dari itu setiap guru dituntut untuk membuat sebuah inovasi agar lebih efektif. Nah, keren. Anda ini emang keren. Keren dari dulu saya, dari lahir keren. Jadi kalau untuk ciri-ciri murid yang baik dan benar itu seperti apa lah? Gini Bang, kalau pertanyaannya seperti itu, seperti memberikan 2 pilihan bahwa ada siswa yang baik dan ada siswa yang buruk. Sedangkan kalau menurut saya, bagi saya tidak ada siswa yang buruk di dunia ini. Jadi setuju semua baik ya? Iya, siswa itu datang semuanya baik, seberandal apapun dia. Jadi yang menilai itu baik atau buruk siapa? Terkadang guru kan? Gurunya. Guru itu menilai. Saya sampai begini, kalau ada guru yang menilai siswa ini buruk, kenapa dia bandel, tidak mau mendengarkan pelajaran, saya tidak bisa mengubahnya. Jangan jadikan kelemahan Anda sebagai guru sebagai alasan indikator Anda untuk menilai dia siswa yang buruk. Nah, sangat mulia. Hah? Bukan sangat mulia. Itu memang seperti itu sebenarnya. Jadi memang harus benar-benar kalau gurunya menyerah, bagaimana muridnya? Iya benar, harus. Tapi kadang ada murid itu emang bandel. Iya, sebandel apapun dia, tugas seorang guru adalah mendidiknya menjadi lebih baik. Apabila Anda tidak mampu, berarti kegagalan Anda. Sebagai guru, Anda guru. Berarti dalam satu sisi itu, kalau kita gagal untuk melakukan anak-anak itu dengan cara baik, maka itu guru itu akan gagal. Iya, bisa disampaikan seperti itu. Jadi ujung tombaknya adalah di guru itu sendiri. Itu mengapa di beberapa negara maju
yang diperbaiki kualitas gurunya dulu. Baru akan menentukan kualitas muridnya. Begitu. Tapi kadang tuh guru juga kebingungan masalah perubahan kurikulum lah. Oh iya, itu kembali ke dalam sistem sistem di pemerintahan. Tentu guru harus siap beradaptasi dengan itu semua. Apapun perubahan, guru modern harus siap menerimanya. Begitu aja, mau kurikulumnya seperti apa, kalau Anda punya prinsip pendidikan sendiri, cara mengajar sendiri itu tidak akan banyak ngaruh. Karena kurikulum itu hanya berbasis kepada standar. Apalagi sekarang Pak Menteri Pendidikan telah memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk mendidik dengan cara yang lebih baik. Kan? Jadi saya sih yakin sama Pak Agung yakin. Iya, seberapa yakin Anda kepada saya. Tapi saya waktu SMP itu 2 kali perubahan kurikulum. Terus apa yang terjadi pada diri Anda? Yang jadi kendala, yang pertama masalah biaya buku. Yang kedua, perubahan sistem mata pelajaran. Nah, yang ketiga, contekan yang udah dibuat tidak bisa dipakai lagi. Itu bahaya, contekan itu sudah dibuat tapi nggak bisa dipakai lagi, tiba-tiba perubahan kurikulum. Itu termasuk beban. Iya, beban ke ekonomi juga bisa. Ekonomi, sosial, budaya. Itu untuk Anda sebagai siswa waktu itu. Iya. Kan Anda pertanyaannya sebagai guru. Kalau saya sebagai guru, saya santai aja mau berubah kurikulum kayak gimana. Iya, tapi Anda sebagai guru yang mengerti siswa seharusnya memahami itu. Paham, makanya saya melakukan adaptasi terhadap kurikulum yang baru dengan cara mengajar saya. Ya itu penting. Saya juga pernah SMA, Pak, SMP sama. Oh, kira guru itu enggak pernah SMA. Tidak pernah. Kira guru TPA terus sampai 15 tahun. Iya. Jadi gini. Jadi dalam mengajar tuh perlu settingan nggak sih? Settingan dalam artian? Dalam belajar mengajar, kadang masing-masing sifat guru itu kan bermacam-macam. Ada yang karakter negara, ada yang karakternya halus, lembut, judes. Ada yang killer kan guru. Killer. Ada yang lemah lembut. Iya. Ada yang kaku. Harus disetting nggak sih ekspresinya, cara mengajar? Oh, mungkin contoh ini, kalau di rumah saya baik gitu ya dengan keluarga dan segala macam, tapi kalau pas posisi di kelas itu benar-benar harus tegas. Ada seperti itu nggak? Harus. Jadi begini, ketika Anda menetapkan diri menjadi seorang guru, mengambil pilihan tersebut, Anda harus siap di segala situasi ketika mengajar. Jadi ketika Anda ada masalah, misalnya masalah keuangan di rumah, ada beras atau tidak di rumah, tapi ketika Anda datang di hadapan siswa, Anda harus tidak menunjukkan masalah-masalah itu di hadapan siswa. Anda tetap harus mendidik mereka, mengajar mereka sebagaimana mestinya Anda sebagai seorang pendidik. Begitu aja. Tidak usah diambil repot. Benar enggak? Benar. Nah, gitu dong Pak Ari, dibenar-benarkan. Itulah guru suka meminta pembenaran diri. Ilmu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menjadi guru? Untuk bentar lagi kan ada guru nanti mau jadi guru yang baru lagi, ada kan guru yang naik lagi jadi guru yang lebih baru lagi. Jadi ini ada saya udah SMA, saya pengen jadi guru nih kan. Ilmu apa saja sih untuk jadi Pak Agung nih? Ilmu apa saja yang harus jadi dipersiapkan untuk sebelum menjadi guru? Yang paling penting apabila Anda ingin mengambil pilihan menjadi seorang guru, paling penting sekali adalah mental Anda, psikologis Anda itu harus Anda latih. Karena guru itu mentalnya selalu diuji. Yang Bang Ari bilang tadi kan, kita menemui banyak karakter. Kita bukan kerja seperti orang kantoran, karyawan kantoran yang datang ke kantor menghadapi benda mati, komputer, laptop, buku. Kita hadapi orang hidup, orang yang punya karakter, orang yang punya pikiran, daya kritis, analisis. Itu kan sangat berpengaruh dengan hubungan sosial. Hubungan sosial. Perlu nggak sih kayak ilmu kebatinan atau gimana gitu? Astagfirullahaladzim. Karena untuk berhubungan kebatinan itu lebih ke arah paranormal. Enggak, biasanya kadang-kadang ada kan, wah aku harus
menjadi guru di hadapan mereka, apalagi kita mau ngomongin di depan banyak orang, otomatis kalau kita memang mentalnya ciut nih, kita mentalnya ciut, terus ke audiens nih, wah gimana caranya kita hilangkan yang menciut nih, misalnya contoh nih, ada kan, zaman sekarang mana nggak, pasti ada zaman sekarang ada ilmu kayak contoh ya, ini contoh aja ya, kodam gitu kan, oh iya, terus ada raja, wafak segala macem gitu kan, pokoknya aku harus menghadapi orang itu kalau pakai itu mereka ciut. Oh iya. Ada nggak seperti itu? I don't think so ya. Jadi nggak perlu kayaknya kalau menjadi seorang guru kita harus punya ilmu kayak gitu, nggak perlu ya. Guru itu maka saya bilang tidak ujuk-ujuk jadi guru, kita belajar bagaimana cara berkomunikasi. Jadi guru yang paling penting itu public speaking harus bagus. Itu. Jadi ketika Anda berhadapan dengan puluhan siswa, ratusan, ribuan, Anda harus tetap terlihat wibawa, cara komunikasi yang bagus. Itu adalah ciri guru yang paling penting harus dimiliki. Jadi tidak perlu ilmu kodam, Mama. Seandainya nih, kalau Anda guru agama, ya, Anda guru agama, terus Anda ngomong depan anak-anak masih. Oh, kalau saya guru agama. Contoh ya, seandainya kalau Anda guru agama, terus ngomongin sama anak-anak masih gelagapan ngomongnya, itu terus harus pede dan segala macam. Perlu nggak senjata seperti itu? Saya tanya. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Kalau Anda masih gelagapan bicara di hadapan murid, bukan Anda dengan cara mencari ilmu-ilmu seperti itu, ilmu gaib, nggak penting sekali. Tapi Anda punya? Apa Anda pernah nggak sih? Pernah? Enggak pernah. Kalau dia belum sanggup, dia mundur. Latihan dulu. Oh, gitu, baru jadi guru lagi. Jangan ambil hal-hal pintas seperti itu. Iya kan sekarang zaman sekarang kan zaman cepat, instan ya kan? Persaingan itu kuat. Tapi tetap yang paling utama adalah bukan masalah ilmunya, tapi yang masalah adalah kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu aja. Iya. Jadi itu kan kalau memang seandainya contoh nih, ada guru pakai seperti itu, ada kodam, ada kayak wah, ini larinya kayak ke mistis ya. Ada maksudnya ada raja, dan itu kan enggak memungkiri kemungkinan ke depannya kan pasti ada seperti itu kan, ya kan? Mungkin saja. Nah, mungkin. Kan ini kan kita bicarakan mungkin kan. Ya. Terus bagi saya sih nggak perlu gitu. Iya, untuk maksudnya gini loh. Kalau punya seperti itu, pasti kan ada emosional yang tinggi terhadap muridnya. Ketika muridnya salah, dia akan menggebu-gebu kalau dia punya itu gitu. Oh, iya. Kan di agama Islam itu kan memang nggak boleh kan. Jadi saya mau jawabnya gimana ya, Bang? Soalnya saya nggak pernah gitu. Nggak pernah ya. Ya alhamdulillah sekarang guru-guru itu nggak memikirkan hal itu gitu. Memikirkan sama sekali. Saya banyak teman guru. Soalnya orang yang ada takut dengan public speaking, ada yang takut seperti itu ya kan? Ada kan? Yang masih gugup sampai sekarang juga masih ada gitu. Cuman ya itu tadi saran saya, kalau kalian masih gugup bicara di depan orang, mundur dulu. Lebih baiknya seperti itu kan? Lebih baiknya seperti itu, mundur dulu, baru latihan yang banyak, baru mulai lagi gitu. Nah, itu saya setuju benar. Itulah mental yang harus dilatih dari SMA atau dari SMP apabila mereka cita-cita jadi guru. Wah, itu perlu dipelajari ya, mentalnya ke depannya. Jadi gini Mas Agung. Dulu waktu SMA, saya tuh selalu mendapatkan semacam sugesti atau informasi bahwa murid itu harus bisa menguasai segala bidang mata pelajaran. Oh iya. Benar nggak sih? Ya, karena sistem pendidikan negara kita itu menuntut seperti itu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, seperti yang pernah saya baca itu kata Albert Einstein, tidak mungkin gajah kita suruh berenang, memanjat pohon kan? Yoi. Maka dia menganggap dirinya bodoh seumur hidup. Artinya seharusnya pendidikan mungkin bisa didengar oleh para pemangku jabatan. Saya hanya saran atau memberikan sedikit pikiran saya sebagai guru, inspirasi bagian inspirasi untuk para pemangku jabatan tentunya, bahwa menurut saya pendidik yang terbaik itu apabila kita lebih memfokuskan minat dan bakat siswa. Itu. Jadi kita tidak harus menekankan siswa itu untuk paham semua mata pelajaran. Maka benar ada yang mengatakan bahwa yang paling cerdas itu guru SD. Guru SD itu mencakup semua mata pelajaran. Guru SMP, SMA kita bisa lihat per mata pelajaran.
Tidak mungkin guru bahasa Inggris suruh ngajar matematika, amburadul jadinya kan. Tapi kadang guru itu menuntut siswanya untuk mendapatkan nilai baik. Semua guru, semua mata pelajaran Mas ya? Semua guru. Kita itu waktu SMA dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nilai yang bagus. Kalau enggak remedial lagi sampai mendapatkan nilai yang baik. Itu gajah disuruh memanjat pohon sampai kiamat dia akan menganggap dirinya bodoh. Jadi yang salah sudut pandang dari Bang Ari sebenarnya. Yang lebih menyalahkan guru, bukan guru yang menuntut, tapi sistem yang menuntut seperti itu. Apakah perlu sistem ini harus direvisi? Harus direvisi. Kita contoh tadi, negara dengan sistem terbaik di dunia, Finlandia, itu mengangkat minat dan bakat. Artinya, dari SD dia pindah ke SMP itu kita sudah bisa melihat minat dan bakat siswa itu apa. Misalnya dia hebat dalam matematika, maka di SMA-nya dia diajarkan 60% misalnya matematika. Baru 40%-nya campuran. Tapi ini Indonesia. Nah, itu yang saya katakan. Saya ingin memberi. Saya tidak mengakui diri saya pintar. Saya justru paling goblok. Di sekolah setuju saya justru paling goblok. Saya dulu satu sekolah sama kamu, setuju saya. Saya mengaku saya paling goblok. Tapi kok terus remedial ini, saya terus remedial. Apakah perlu itu harus direvisi? Iya, seolah-olah itu guru itu menekankan agar mendapatkan nilai yang bagus terus. Iya. Sementara ini hanya sistem. Ya benar kata Mas, apakah harus direvisi atau gimana sih menurut Pak Agung tuh? Betul, direvisi. Yang direvisi itu sistemnya. Guru itu mengikuti sistem. Berarti jadi begini, kalau sistemnya menekankan semua siswa harus hebat dalam semua mata pelajaran, yang tadi saya sampaikan adalah guru memiliki cara kreatif tersendiri dalam mengajar, bukan menentukan sistem. Berarti guru yang mengajar saya kurang kreatif? Bukan begitu maksudnya. Loh kan tadi bilang sekarang gini, yang saya tuntut kreatif itu cara mengajar, Bang Ari. Cara mengajar, berarti bukan cara hasil belajar. Berarti cara mengajar mereka kurang efektif. Kalau cara mengajar itu bukan dinilai dari dia mengadakan remedial atau tidak. Remedial atau tidak itu tuntutan dari sistem. Tapi itu yang harus dipahami dulu. Tapi gini. Tapi kalau di sistem itu diberikan oleh pihak kementerian ya, sistem itu kan. Terus habis itu guru yang pakai sistem itu, apakah guru perlu juga sistem sendiri untuk mengajar ke muridnya dan memberikan. Jadi dalam sebuah sistem itu Bang, ada sistem yang baku yang harus kita ikuti semuanya, ya. Ada di sistem tersebut yang memberikan kita keluasan atau fleksibilitas seperti cara mengajar. Kalau tanpa perkara nilai, kenapa semua harus sesuai KKM namanya dalam pendidikan kan? Kenapa semua harus sesuai? Karena sistemnya menuntut seperti itu. Bukan cara mengajar. Kalau kita buat inspirasi sendiri atau kita buat kreatif sendiri misalnya, terserahlah kamu nilai kamu berapa aja, kamu menguasai atau tidak. Yang penting kamu naik kelas. Itu artinya kita melanggar sistem. Kita buat kreativitas yang melanggar sistem. Tapi kenapa? Karena sistemnya baku. Berbeda dengan cara mengajar tadi yang saya sampaikan bahwa sistemnya fleksibel. Guru diberikan keluasan untuk mengajar. Tergantung gurunya lagi punya kemampuan kreativitas mengajar atau tidak. Ya, berarti guru semua harus dong punya wajib kreativitas. Yang saya sampaikan tadi wajib memiliki. Nah, itu Bang Ari. Jadi apa lagi? Perlukah peran orang tua dalam mendidik murid? Jika perlu, sebutkan perannya seperti apa. Jadi bukan guru saja ini yang menjadi peran. Bahkan nanti orang tua perlu. Sangat perlu Bang. Sangat perlu ya. Karena guru itu hanya terbatas 8 jam aja di sekolah. Dan selebihnya orang tua. Apalagi pendidikan, akhlak, karakter. Guru hanya memberikan sedikit jam aja di sekolah. Apabila siswa sudah pulang dari sekolah, maka orang tua yang berperan. Maka dari itu kerjasama orang tua dan guru itu sangat penting menentukan masa depan anak-anak yang masuk ke dunia pendidikan. Terus tadi Pak Agung bilang kayak gini, sebenarnya semua siswa itu bisa, tapi cuma
cara gurunya. Oh, tadi itu perkara tentang siswa buruk dan baik. Iya. Saya sampaikan sebenarnya menurut saya tidak ada siswa yang buruk, semua siswa itu baik. Tapi kok masih ada siswa yang nggak naik kelas? Itu salah siswanya apa salah gurunya? Ini, apabila ada siswa yang tidak naik kelas, boleh ditanya salah gurunya atau salah siswanya? Iya. Ya, karena ini perkara sistem, Bang Ari. Itu balik ke sistem lagi. Sistem kita menyatakan bahwa apabila dia tidak tuntas, dia tidak memenuhi standar, maka dia tidak naik kelas. Berarti dan saya lebih memilih. Tunggu dulu, belum selesai ini. Saya lebih memilih untuk menyalahkan keduanya. Iya, keduanya harus salah. Begini. Berarti gurunya juga salah. Muridnya juga salah. Gurunya salah. Yoi. Salahnya kenapa? Dia harus mengakui kesalahan bahwa dia tidak sukses dalam mengajar. Iya. Muridnya salah karena dia juga harus mengakui bahwa dia tidak menerima pembelajaran dengan baik atau dia malas. Tapi bukan berarti dia tidak baik. Antara kata buruk dan baik itu tidak bisa ditentukan dengan nilai, itu loh maksud saya. Dia tidak naik kelas bukan berarti dia orang yang buruk. Iya, tapi di dalam sekolahan. Iya. Tadi Anda bilang gak ada siswa yang... Iya kan, saya bilang tidak ada siswa yang buruk di dunia sekolah. Kok ada yang nggak naik kelas? Itu. Karena buruk baiknya siswa itu bukan dinilai dari, bukan di kita lihat dari nilai. Mau dia naik tidak naik kelas, buruk baiknya itu bukan dari nilai. Itu hanya masalah teknis saja. Nah, nilai itu kan teknis. Tapi siswa itu, orang itu semuanya baik lahirnya. Berarti kita nggak bisa nyalakan guru dan murid. Berarti kita nyalakan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya apa lagi itu? Ya, itu kan semua tergantung dari kepala sekolahnya. Kepala rumah tangga ya, kepala sekolah itu ya. Salah semua aja lah. Kalau udah salah semua selesai. Enggak, yang penting kan yang perlu. Yang anehnya dari Indonesia itu Bang. Kita tuh selalu mencari kesalahan orang lain. Nah, yang perlu ditegaskan ini ya. Yang perlu ditegaskan ini tidak untuk menyalahkan orang lain. Gimana nanti ke depannya untuk peran dari sekolah, untuk peran dari guru, untuk peran dari anak muridnya dan orang tuanya. Ini ke depannya untuk seperti apa ke depannya nantinya supaya progres ini baik. Oke, ke depannya menurut saya itu siswa, guru, orang tua, bahkan di pucuk tertinggi yaitu pemerintahan harus bekerja sama, memiliki rasa saling menghargai, saling membutuhkan satu sama lain agar terjalinlah sistem pendidik yang lebih baik lagi di kedepannya. Tidak bisa guru bekerja sendiri mendidik siswa. Siswa pun begitu juga. Dia tidak bisa dengan dirinya sendiri berubah tanpa dukungan dari guru dan orang tua. Orang tua juga begitu. Mereka tidak bisa mendidik anak mereka tanpa bantuan guru. Dan terutama lagi kita sangat membutuhkan hadirnya pemerintah di setiap lini pendidikan. Karena pemerintah yang menjamin keamanan, fasilitas, kenyamanan, dan metode belajar yang diberikan kepada siswa. Oke, thank you banget untuk Pak Agung yang sudah ada waktunya untuk di Open Podcast ini. Terima kasih banget. Big applause buat Pak Agung. Jadi nanti kapan-kapan kita undang lagi Pak Agung ya. Siap. Kayaknya belum puas aku nih. Nanti jadi, kita undang. Next kedepannya kita akan undang Pak Agung kedepannya gimana untuk menangani masalah-masalah yang nanti kedepannya untuk problem ini kan masih pandemi ya. Iya. Itu nanti kita akan bicara tentang boleh ya. Iya. Jadi thank you banget yang sudah nonton Open Podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dan tekan tombol loncengnya karena semua itu gratis. Dan dukung terus guru-guru di seluruh Indonesia supaya lebih maju lagi dan pahlawan salah satunya adalah pahlawan dan adalah guru yang terbaik. Oke, thank you banget yang sudah nonton Open Podcast. See you next time. Let's go.